selamat berjumpa kembali di mata pelajaran fisika. Kita lanjutkan pelajaran kita tentang hukum 3 Newton. Tonton videonya sampai selesai, oke? Oke, mungkin kamu pernah kesal sama seseorang, atau mungkin sedang galau karena kamu lagi putus cinta misalnya. Nah, kamu jadinya meninju tembok atau meninju meja. Nah, apa yang kamu rasakan? Tangan kamu akan terasa sakit. Nah, kenapa bisa terjadi demikian? Hukum 3 Newton dapat menjawab keadaan tersebut. Tonton video ini sampai selesai, oke? Hukum 3 Newton berbunyi, untuk setiap gaya aksi, selalu ada gaya reaksi yang sama dan berlawanan arah dengan gaya-gaya tersebut bekerja saling terpisah pada dua benda yang berbeda. Nah, secara matematis, hukum 3 Newton dapat dituliskan sebagai berikut. F1 sama dengan min F2, dengan F1 itu adalah gaya aksi, F2 itu gaya reaksi. Sedangkan tanda negatif menunjukkan bahwa gaya F itu berlawanan arah. Nah, berdasarkan hukum 3 Newton dapat disimpulkan yang pertama, gaya selalu terjadi berpasangan. Setiap pasang gaya berasal dari gaya aksi dan gaya reaksi. Yang kedua, gaya aksi dan gaya reaksi selalu sama besarnya. Yang ketiga, gaya aksi dan gaya reaksi bekerja dalam arah yang saling berlawanan. Yang keempat, gaya aksi dan gaya reaksi bekerja pada benda yang berbeda. Nah, maksudnya apa sih? Oke, kita perhatikan slide berikutnya ya. Oke, maksud dari kesimpulan hukum 3 Newton tersebut kira-kira seperti ini. Jadi misalkan kamu sedang mendorong tembok. Jadi saya misalkan itu tembok ya. Nah, yang pertama, gaya selalu terjadi berpasangan. Ketika ada aksi, pasti ada reaksi. Nah, reaksi yang memberikan adalah si tembok terhadap kamu. Jadi berpasangan ya. Yang kedua, tembok memberikan gaya yang sama besar dengan yang kamu berikan terhadap tembok tersebut. Makanya F1 sama dengan min F2. Lalu yang ketiga, mengenai arah kamu kan ke depan untuk mendorong, sedangkan si tembok memberikan arah yang berlawanan ke kamu. Kemudian yang keempat, gaya itu bekerja pada dua benda yang berbeda. Kenapa? Contoh, si tembok itu memberikan gaya tidak terhadap dirinya sendiri, tetapi terhadap kamu. Dan kamu juga tidak memberikan gaya kamu terhadap diri kamu sendiri, tapi justru terhadap si tembok. Itulah kira-kira kesimpulan dari hukum 3 Newton tersebut. Oke? Paham ya? Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Coba perhatikan buku cetak kamu, halaman 47, uji diri 2.2 yang nomor 4. Seorang anak mendorong tembok dengan gaya 10 Newton. Berapa besar gaya yang dikerjakan tembok pada anak tersebut? Nah, kita jawab ya, F1-nya tadi 10 Newton ya, aksinya. Kemudian F2-nya yang ditanya. Ingat tadi hukum 3 Newton. F1 itu sama dengan min F2. Maka F2-nya sama dengan min 10 Newton. Nah, tanda minus di sini menandakan bahwa reaksi si tembok terhadap si anak sebesar 10 Newton. Coba buka buku kamu halaman 54, perhatikan soal nomor 17. Perhatikan gambar berikut. Oke, perhatikan gambarnya. Ketika mobil direm tiba-tiba, maka kotak akan titik-titik. Nah, ada optionnya, yang A tetap diam, yang B bergerak ke depan, yang C bergerak ke samping, yang D bergerak ke belakang. Nah, di sini kamu harus mengingat hukum 1 Newton dan adanya sifat inersia atau kelembaman. Nah, sifat inersia atau kelembaman itu adalah mempertahankan posisi awalnya. Nah, kotak yang ada di atas mobil pada awalnya kan diam, jadi dia selalu ingin mempertahankan kondisinya yang sedang diam. Sehingga ketika direm mendadak atau tiba-tiba, maka dia akan bergerak ke depan. Oke, maka kita memilih option yang B. Oke, sekarang lihat nomor 18. Mobil dengan massa 1200 kg meluncur dengan kecepatan 72 km per jam.
Mobil tersebut direm dan berhenti setelah 4 second. Gaya pada saat pengereman sebesar, ada optionnya A 2000 Newton, B 4000 Newton, C 5000 Newton, D 6000 Newton. Oke, kita selesaikan. Diketahui masanya 1200 kg, kemudian kecepatan awalnya 72 km per jam, kita rubah menjadi 20 meter per second, kemudian VT-nya sama dengan 0, kenapa? Karena dia direm dan berhenti. Kemudian time-nya 4 second, ditanya gaya pengereman F. Kita jawab dengan menggunakan hukum 2 Newton, sigma F sama dengan M dikalikan dengan A. Nah, A itu kan belum ada ya percepatannya, kita cari dari rumus VT sama dengan V0 ditambah A dikalikan dengan T. VT-nya 0, V0-nya 20, kemudian A-nya dikalikan dengan 4. Maka minus 20 sama dengan A dikalikan dengan 4, A sama dengan minus 5. Kita masukkan ke rumus sigma F sama dengan M dikali dengan A. Masanya tadi 1200 kg, A-nya kita dapat minus 5, maka sigma F sama dengan minus 6000 Newton. Nah, kenapa minus? Biasanya kan gaya itu mendorong. Nah, ini beda ya, gaya pengereman. Nah, gaya pengereman itu kan menahan atau berlawan arah dengan gerakan mobil. Nah, itulah kenapa dia bertanda minus di situ. Oke, tidak masalah ya. Oke, kita masuk ke soal yang terakhir. Perhatikan nomor 20. Seorang astronot memiliki 540 Newton beratnya ketika berada di bumi. Berat astronot tersebut jika berada di bulan adalah titik-titik. Diketahui gravitasi bulan sama dengan 1/6 gravitasi bumi. Oke, optionnya ada 80 Newton, 90 kg, 100 kg, dan 120 Newton. Kita perhatikan option B dan C itu ada salah pengetikan ya. Harusnya 90 Newton dan 100 Newton. Karena kan satuan berat itu adalah Newton bukan kilogram. Nah, perlu kalian tahu apa bedanya massa dan berat. Massa akan sama dimanapun kamu berada. Di bulan dan di bumi massamu akan tetap sama. Kemudian berat itu dipengaruhi oleh gravitasi. Otomatis beratnya kamu di bulan itu tidak sama dengan beratnya kamu di bumi. Nah, untuk mencari berat itu rumusnya W sama dengan M dikalikan dengan G. Oke, langsung kita buat aja perbandingan antara beratnya di bumi dibandingkan dengan beratnya di bulan. Maka W di bumi dibagi W di bulan sama dengan M kali gravitasi bumi dibagi M kali gravitasi bulan. Nah, M-nya bisa langsung kamu coret. Kenapa? Karena kan massa itu selalu sama dimanapun kamu berada. Jadi kamu tidak perlu mencari massanya. Nah, kemudian kita masukkan beratnya di bumi di soal diketahui 540 Newton dibagi W di bulan, itu yang ditanya, sama dengan tadi M-nya sudah kita coret, sisa G bumi dibagi 1/6 G bumi. Dari mana itu? Karena kan di soal diketahui G bulan itu 1/6 G bumi ya. Kemudian kita kali silang menjadi W di bulan sama dengan 540 dikali 1/6. Nah, G buminya kita coret ya. Kemudian hasilnya kita dapat 90 Newton. Sekian pelajaran kita hari ini. Sampai ketemu di materi pelajaran selanjutnya. Dan sampai jumpa, see you, bye.